Mantan Kabreskrim aku salah beri info soal pencopotan Ibtu Rudiana. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan Cirebon ini pertama diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip tribunjakarta.com dari tayangan TV One, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kini, Ito Sumardi mengaku dia salah berbicara terkait pencopotan Ibtu Rudiana. Ito sebelumnya mengatakan Ibtu Rudiana dicopot setelah diperiksa Kapolri terkait kasus pembunuhan yang menewakan putranya Eki dan Vina Cirebon. Kekeliruan informasi yang disampaikan Ito karena beralasan menyebut Ibtu Rudiana bukan tersangka, tapi hanya terlapor dari proses penyelidikan yang kini ditangani Mabes Polri. Mungkin saya salah, kasus Pak Rudiana ternyata pertimbangannya, beliau bukan tersangka, hanya terlapor dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan, terang Ito Sumardi dikutip dari tayangan Fakta Tiven pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Sampai saat ini yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kapolsek, tegas Ito. Menurut Ito, nasib Ibtu Rudiana tidak akan ditentukan dari hasil peninjauan kembali, PK, yang kini diajukan oleh Saka Tatal dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Nasib Ibtu Rudiana justru akan ditentukan dari hasil laporan yang diajukan Saka Tatal atau terpidana kasus Vina lainnya ke Mabes Polri. Sebelumnya, Saka Tatal dan para terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon dan penganiayaan terhadap para terpidana. Kasus PK tidak ada urusannya dengan Ibtu Rudiana sebagai tersangka, dia di kasus ini, Vina, kan sebagai pelapor. Justru kaitannya dengan sekarang yang dilaporkan Saka Tatal atas kasus rekayasa, tegas Ito Sumardi. Sahabat ungkap sikap Ibtu Rudiana saat malam kejadian 2016, tak tahu jika ayah Eki polisi. Baru-baru ini, teman dekat Eki di kasus Vina Cirebon kembali mengungkap fakta soal Ibtu Rudiana. Teman Eki bernama Fransiskus Marbun ini mengungkap sikap Ibtu Rudiana di rumah sakit di malam kejadian 2016 silam. Fransiskus Marbun mengaku mulanya tidak tahu ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Frans mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Frans menceritakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Ada yang ngomong teman-teman juga, Eki, anaknya Rudiana, kata Frans dikutip dari YouTube Diskursur.net, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Cuman saya gak tahu kalau Pak Rudiana ini polisi, sambung Frans. Frans mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Yaitu setelah Frans mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Frans baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Baru tahu waktu di kamar jenazah. Di situ, di malam itu saya baru tahu kalau bapaknya polisi, kata Frans. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Abang-abangan di warpat tuh teman-temannya polisi sudah pada datang. Katanya gitu, saya baru tahu di situ kalau polisi, katanya. Saat di rumah sakit, menurut Frans, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Frans dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Jadi kami duluan yang sampai, jadi beliau, Rudiana, sampai langsung melihat anaknya. Kami ketemunya di ruang mayat, bukan di luarnya, katanya. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Frans mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Jadi datang ke situ langsung ekspresi sedih nangis-nangis, katanya. Keluar air mata, tapi nangisnya nangis cowok gitu, gak begitu keras nangisnya, sambung Frans. Tidak hanya itu, setelah melihat jasad Eki, Rudiana bahkan membenturkan kepalanya ke tembok kamar mayat. Namun bukan membenturkan kepala sekeras-kerasnya. Abis itu benturin kepalanya ke tembok, bukan sengaja dibenturin gitu, mungkin kayak merasa bener gak sih meninggal, menurut saya kayak gitu, kata Frans. Setelah Rudiana datang, Frans kemudian memilih keluar dari kamar mayat. Setelah dia keluar dari kamar mayat, Frans melihat adanya ibu Eki.
Ibu Eki ini didapati sudah ada di kamar ruang perawat. Jadi kami ketemunya, Ibu Eki, di luar sini, di ruangan perawatnya itu, habis itu masuk ke dalam, katanya. Nangis-nangis dia, sampai saya pulang pun masih nangis-nangis ibunya Eki. Nangis diem, tapi suaranya keras, ungkapnya. Pengacara Rudiana kini sebut wajar bila helm Eki hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya.